Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya M. Aldian Wardana dengan NIM 210610502064 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perlindungan konsumen dan hak konsumen dalam belanja online. Sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan konsumen. Jadi, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Dengan kata lain, sebagian besar konsumen adalah pengguna akhir dari suatu pemakai barang ataupun jasa. Di era pandemi COVID-19, secara tidak langsung kita dipaksa belanja secara online. Kurangnya akses dalam beraktivitas di luar ruangan, sehingga kita hanya bisa melakukan transaksi pembelian barang secara online. Pasca pandemi, belanja online pun sudah menjadi rutinitas harian yang dilakukan sebagian besar masyarakat hingga saat ini. Apalagi dengan banyaknya diskon yang ada di toko online, membuat pembeli tergiur dengan hal tersebut. Situs belanja online pertama. Ya, niatnya untuk membeli drone untuk sang buah hati. Korban malah dikirimi. Itulah tadi beberapa kasus yang merugikan konsumen dalam belanja online. Tapi kalian semua jangan khawatir. Kita sebagai konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimana perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen juga merupakan seluruh aturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen dalam melakukan jual beli, baik secara langsung ataupun secara online. Hak sebagai konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Republik Indonesia, yang dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. Kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang tidak diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukkan untuk pemberian kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dengan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dilihat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat,
menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin keberlangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Bagaimana jika konsumen berbelanja barang secara online, tetapi barang yang diterima berbeda dengan barang yang dipajang pada papan iklan? Apakah itu termasuk pelanggaran hak konsumen? Apakah konsumen dapat menuntut ganti rugi? Dengan pendekatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kasus tersebut dapat disimpulkan sebagai salah satu pelanggaran terhadap hak konsumen. Kasus tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 huruf F Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etika, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang tersebut. Ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang yang tertera dalam iklan atau foto. Penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran dan atau larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen? Anda selaku konsumen sesuai pasal 4 huruf H Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Di sisi lain, pelaku usaha wajib memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha yang melanggar larangan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai janji dengan label, etiket, keterangan, iklan atau promosi dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Dengan adanya perlindungan konsumen di Indonesia, diharapkan kedudukan konsumen yang tadinya cenderung menjadi sasaran pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya menjadi subjek yang sejajar dengan pelaku usaha. Baik, semoga video ini dapat menjadi pelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.